Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Indrawati dengan NIM 1908101113. Di sini saya dari kelompok 10 Sejarah Peradaban Islam Klasik akan menyampaikan materi mengenai sejarah berdiri dan berkembangnya Kerajaan Safawi. Nah, Kerajaan Safawi ini penggagas awal berdirinya adalah Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili dari Ardabila di Azerbaijan atau dikenal dengan Safi al-Din, yang semula hanya sebagai mursyid tarekat dengan tugas dakwah agar umat Islam secara murni berpegang teguh pada ajaran agama. Namun, pada tahun selanjutnya setelah memperoleh banyak pengikut fanatik, akhirnya aliran tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan diteruskan mendirikan sebuah kerajaan. Perkembangan peradaban Islam di Persia dimulai sejak berdirinya Kerajaan Safawi yang dipelopori oleh Safi al-Din ini sejak tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Kerajaan ini berdiri di saat Kerajaan Turki Utsmani sedang mencapai puncak kejayaannya. Nah, Kerajaan Safawi ini pada awalnya merupakan gerakan tarekat Safawi yang bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan yang mereka sebut sebagai golongan ahli bid'ah. Namun, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah ini berubah menjadi tentara yang terorganisasi, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang yang bermazhab berbeda selain dari mereka. Nah, kecenderungan memasuki dunia politik itu dapat terwujud pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 Masehi sampai 1460 Masehi. Safawi memperluas gerak-gerakannya ini dengan menambahkan kegiatan politik di dalam kegiatan keagamaannya. Namun berdasarkan catatan sejarah, dinasti Safawiyah ini dapat dikatakan sebagai salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Karena dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 dan mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736, hingga pada puncak kejayaannya wilayah Safawiyah ini meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan juga Turki. Nah, Safawiyah ini jatuh pada tahun 1736. Salah satu warisan terbesarnya adalah kebangkitan Persia sebagai benteng ekonomi antara timur dan barat, pendirian negara yang efisien, dan birokrasi yang didasarkan pada checks and balance. Juga terdapat inovasi arsitektur dan seninya. Selain itu, karena Safawiyah pula, Syiah akhirnya dapat menyebarkan ke seluruh Iran dan daerah sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiatun Nisa dengan NIM 1908101101 kelas PC semester 4.
Di sini saya dari kelompok 10 SPK akan mencoba menjelaskan mengenai materi latar belakang tarekat Sufi Safawi. Baik, sejarah Safawi ini dimulai dengan pembentukan Safawiyah oleh pendiri eponomisnya Safi ad-Din Ardabil. Safi al-Din ini mengambil alih kepemimpinan Zahidiyah, tatanan Sufi yang penting di Gilan, dari guru spiritualnya dan ayah mertuanya Zahid Gilani. Karena karisma spiritual agung Safiuddin, tatanan itu kemudian dikenal sebagai Safawiyah. Ordo Safawi segera mendapat pengaruh besar di kota Al-Ardabil, dan Hamdullah Mastauf mencatat bahwa sebagian besar orang Ardabil adalah pengikut Safahuddin. Kemudian setelah Safi al-Din ini, kepemimpinan Safawiyah diteruskan ke Sad al-Din, ya. Kemudian ketika Syekh Junaid ini, putra Ibrahim, mengambil alih kepemimpinan Safawiyah pada tahun 1447, sejarah gerakan Safawi ini berubah secara radikal. Menurut R.M. Safarid, Syekh Junaid ini tidak puas dengan otoritas spiritual dan dia mencari kekuatan material. Pada waktu itu dinasti yang paling kuat di Iran adalah dinasti Koyonilu, yaitu domba hitam, yang penguasa Jahanshah memerintahkan Junaid untuk meninggalkan Ardabil atau dia akan menghancurkan kota. Kemudian Junaid ini mencari perlindungan dengan saingannya Kara Koyunlu, mempererat hubungannya dengan menikahi saudara perempuan Uzun Hasan, Khadijah Begun. Junaid terbunuh dalam serangan ke wilayah Sifansa dan digantikan oleh putranya Haidar Safawi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pendidikan Islam di kerajaan Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I dikatakan periode kebangkitan Persia, yakni pada kerajaan Safawi ini, selain berhasil membuat stabilitas politik, pemerintahan yang baik dan aman, tetapi juga mampu menciptakan iklim dan yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari banyaknya berdirinya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dalam kerajaan Safawi ini. Tercatat lembaga pendidikan yang ada pada masa ini yakni berjumlah 48, masjid terdiri dari 162 dan juga 446 sekolah. Kemudian sejarah juga mencatat bahwa sekolah dan lembaga pendidikan sebagian besar didirikan oleh inisiatif kerabat kerajaan dan sebagian lainnya didirikan oleh para hartawan atau orang kaya yang dikenal dengan sebutan madrasah. Baik, kemudian selain pendidikan madrasah, kajian mengenai filsafat yang berlanjut hingga zaman modern serta puisi mendapatkan ruang terbuka. Nah, kemudian di samping itu, kerajaan ini juga membangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan di bidang filsafat, pemikiran teosofi. Pemikiran filsafat dan teosofi difokuskan sebagai penyatuan antara sufisme, gnostik dan beberapa kepercayaan Syi'i, yang kemudian pemikiran ini digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di sini juga terlihat bahwa pendidikan pada masa dinasti Safawi ini sudah terstruktur dan rapi dengan pembelajaran sudah tersistem dengan baik. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irba Nur Hidayah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kondisi ekonomi, pertanian, dan budaya di kerajaan Safawi serta ancaman dan prestasi di kerajaan Safawi. Baik, langsung saja. Kondisi ekonomi di kerajaan Safawi. Posisi Iran di antara perkembangan peradaban Eropa dan Asia Tengah memungkinkan pertanian dan perdagangan untuk tumbuh. Adapun barang yang menjadi komoditi perdagangan Iran dengan Eropa saat itu adalah
karpet, sutra, tekstil Persia, kuda, rambut kambing, rempah-rempah, logam, kopi, dan gula. Berikutnya ada pertanian. Ekonomi Safawi sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan perpajakan produk pertanian. Bahkan disebut-sebut variasi produk pertanian di Iran tiada bandingnya dengan Eropa, di mana komoditi pertanian Iran berupa tembakau, kunyit, melon, anggur, dan kurma yang semuanya adalah komoditi berkualitas. Secara umum, para petani hidup dengan nyaman dan mereka dibayar dengan baik dan bisa memakai pakaian bagus meskipun dicatat bahwa mereka menjadi sasaran kerja paksa dan hidup di bawah tuntutan berat. Berikutnya adalah budaya. Budaya ini meliputi budaya dalam keluarga Safawi dan budaya di dalam kekaisaran. Nah, budaya dalam keluarga Safawi. Keluarga bangsa Safawi adalah keluarga yang melek baca tulis sejak awal. Mereka banyak menghasilkan karya-karya berupa puisi, syair-syair, ayat-ayat Azerbaijan, dan sebagainya. Karya-karya tersebut sebagian besar ditulis dalam bahasa Turki dan Persia. Untuk budaya di dalam kaisaran, pada masa kepemimpinan Syah Abbas I, kerajinan seperti pembuatan ubin, tembikar, dan tekstil berkembang dan mengalami kemajuan pesat, kemudian dibuat dalam lukisan mini, penjilid buku, dekorasi, kaligrafi. Selain itu, pada abad ke-16, tenun karpet mengalami evolusi. Karpet Polonaise yang elegan dan terkenal dibuat di Iran pada abad ke-17. Selanjutnya ada ancaman dan prestasi kerajaan Safawi. Untuk yang pertama, ancaman. Ancaman ini berupa bentrokan dengan Ottoman, perselisihan sipil selama pemerintahan awal Tahmasp, ancaman asing bagi kekaisaran, kekacauan di bawah putra-putra Tahmasp. Dan untuk prestasi yang dicapai oleh kerajaan Safawi itu berupa pemulihan otoritas pusat, pemulihan wilayah dari Uzbek dan Ottoman, dan berhasil memadamkan pemberontakan Georgia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.